Gue menduga itu, menduga keras. Berarti kalau menduga keras artinya tahapannya lebih tinggi lagi tuh, bukan hanya estimasi. Oke, jadi gue menduga keras. Ada ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke. Itulah yang sebenarnya membuat polemik ini semakin kisru kan. Iya kan. Nah, sementara kalau positioningnya Agus sebagai manusia nih, kita jangankan Agus deh, kita lihat di jalan ada kucing yang nggak makan aja kita mau kasih makan kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi ini manusia, sesama kita. Betul. Secara hati nurani gua pengen katakan berdasarkan putusan pengadilan, Agus tidak mendapatkan apa-apa. Katakan. Iya. Gue pengen dari diri gua sendiri mengeluarkan sejumlah uang untuk bantu Agus. Dan bukan hanya lu, semua. Tapi gue pengen ada penetapan hukum di situ dan Agus sadar. Agus mengerti apa yang saat ini ia lakukan, apa yang saat ini dia perbuat, ucapan-ucapan yang dia keluarkan, itu ada konsekuensinya semua. Kan katanya Farhad Abbas orang biasa aja, biar aja. Memang kalau ngomong saya itu dasar, karena saya punya ngomong tuh ngomong kebenaran dan ngomong keadilan kalau saya ngomong gitu. Jadi kalau saya nggak akan ada mungkin saya merekayasa atau mempermalukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah satu cara yang menurut saya adalah cara yang berdasarkan akurat, faktual, dan tidak mengada-ada. Kasus donasi Agus Salim hingga kini belum juga menemui titik terang. Buntut adanya kisruh donasi Agus Salim kini malah melebar ke permasalahan lain. Pengacara Agus Salim, Alvin Lim, baru-baru ini menyebar video Pratiwi Novianti alias Teh Novi saat berada di klub malam. Hal tersebut bertujuan untuk menyinggung posisi Novi sebagai pemilik sebuah yayasan. Menanggapi hal itu, pengacara Rasman Nasution meminta keduanya untuk tak memperpanjang persoalan tersebut. Melalui video ini nggak usah diperpanjang, kata Rasman, dikutip dari YouTube Inten Investigasi Kamis 26 Desember 2024. Ia menilai apa yang dilakukan Alvin juga tak melanggar Undang-Undang ITE sebab video tersebut bukan termasuk video privasi dari Novi. Saya kira video yang disebarkan oleh Pak Alvin menurut saya itu nggak ada melanggar Undang-Undang ITE di situ. Karena itu sebenarnya bukan video privasi dan juga banyak orang lain yang tahu, ujarnya. Sedangkan pemilik klub malam juga memberikan pernyataan bahwa Novi memang kerap datang ke tempat itu. Apalagi ada pernyataan dari pemilik klub dan dari Surabaya. Dia mengatakan bahwa kalau nggak salah Novi sering bebernya. Begitu juga dengan Novi yang sudah mengakui bahwa orang-orang di video tersebut memang dirinya sendiri. Jadi Novi juga jawab, saya juga manusia, saya punya kehidupan pribadi, saya punya privasi sendiri, kata Rasman. Di samping itu, Rasman menilai Alvin Lim memiliki tujuan tersendiri dengan menyebarkan video tersebut ke publik. Menurutnya, Alvin Lim hanya mengingatkan Novi sebagai pemilik yayasan bahwa apa yang dilakukannya di klub malam tak patut. Mungkin Pak Alvin Lim itu melihat dari sisi-sisi yang lain, bahwa kamu Novi ini kan punya yayasan, bantu ODGJ ya, rasa-rasanya kalau suka ke klub-klub itu kurang baik. Bisa jadi gitu. Jadi ini bukan tuduhan sebenarnya, pernyataan-pernyataan yang di video hanya memberikan peringatan agar Anda kalau bisa jangan melakukan hal itu, tuturnya. Anda membangga-banggakan punya rumah 30 M. Saya ketawa Alvin, saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya, saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30 M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M. Ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial mall Kelapa Gading, semua dari sana ini. Ya, hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita.
Membujuk untuk mencabut perkara pidana. Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu.